Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada elemen sistem komputer. Pada pokok bahasan kali ini kita akan belajar mengenai interaksi antar perangkat dan permasalahannya untuk siswa SMP atau MTS kelas 7 semester 1 pada kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang. Nah, adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan bagaimana data dikodifikasi, di mana ada interaksi antar perangkat serta permasalahan dalam perangkat keras pada sistem komputer. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Ada laptop, terus kemudian ada headset ya, atau earphone, kemudian ada speaker, kemudian ada gadget atau smartphone yang biasanya kalian gunakan itu bisa saling terkoneksi satu sama lain. Kira-kira koneksinya menggunakan apa? Kalian punya headset ya yang bisa digunakan tanpa menggunakan kabel. Ya, ada yang menggunakan Bluetooth ya. Nah, kenapa sih adanya interaksi antar perangkat? Yang pertama, kita sebagai manusia juga itu perlu yang namanya berkomunikasi dan berinteraksi sesama manusia. Nah, perangkat elektronik juga dapat berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, sarananya itu berkomunikasi dengan Bluetooth ya. Kemudian ada sarana berbagi koneksi internet dengan tethering. Nah, ini kaum yang menggunakan tethering pasti sudah sering ya. Ketika kalian kuotanya habis, terus kemudian kalian tidak ada wifi, kamu mesti minta ke teman untuk di tethering seperti itu. Nah, apa sih Bluetooth itu? Bluetooth adalah standar teknologi tanpa kabel atau nirkabel yang digunakan untuk bertukar data antar perangkat tetap dan seluler dalam jarak dekat menggunakan gelombang radio UHF (Ultra High Frequency), di mana gelombangnya dari 2402 GHz hingga 2480 GHz dan dapat digunakan untuk membangun jaringan area pribadi atau PAN. Nah, contoh kalian mempunyai alat-alat yang bisa digunakan dengan Bluetooth. Bisa jadi speaker atau earphone. Terus kemudian apa lagi? Ya, mungkin kalian juga bisa menggunakan alat-alat yang bisa disambungkan dengan Bluetooth agar bisa digunakan secara nirkabel. Nah, seperti itu. Jadi, Bluetooth itu digunakan sebagai bisa untuk mentransfer file, foto, video. Nah, cuman ya ada yang berbeda ketika kita menggunakan nirkabel dengan Bluetooth itu ya ada jarak batasannya ya. Jadi tidak semua perangkat itu dengan Bluetooth itu tanpa batas, tapi ada jarak batas yang bisa digunakan suatu perangkat cakupan dari Bluetooth itu tersebut. Ketika di luar jangkauan, maka Bluetooth itu akan putus dengan sendirinya atau tidak tersambung seperti itu. Makanya di sini dinamakan jaringan area pribadi. Nah, kemudian ada yang namanya tethering atau PON-S modem (PAM). Nah, bisa kalian perhatikan gambar yang ada, yang namanya tethering itu kita sharing menggunakan jaringan ya. Jadi kita mendapatkan koneksi internet ya. Kemudian di sharing bisa ke device smartphone yang lain maupun komputer atau sebagainya. Nah, tethering adalah suatu cara berbagi koneksi internet dari telepon seluler dengan komputer lain yang terhubung. Nah, koneksi peranti seluler dengan peranti lain tersebut dapat dilakukan melalui LAN secara nirkabel atau WLAN atau Wi-Fi melalui Bluetooth atau dengan koneksi fisik menggunakan kabel misalnya melalui USB. Jadi kalian bisa mendapatkan koneksi, misal kalian mempunyai komputer terus kemudian
dari komputer itu bisa kalian sambungkan koneksi internet melalui HP kalian dengan kabel USB. Tanpa adanya WiFi juga bisa. Nah, dengan kabel USB. Nah, kemudian ada beberapa kata kunci di sini ya. LAN. LAN itu Local Area Network. Nah, adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Jadi contohnya di sekolah kita ya, atau di sekolah kalian itu ada jaringan internet. Jaringan itu hanya berlaku satu lokal, suatu tempat saja. Nah, kemudian ada WLAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dan dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Nah, provider-provider yang sudah kita pakai sekarang ya, kalian tahu banyak ya provider ya, seperti Biznet atau IndiHome atau MNC Play, itu juga termasuk WAN ya. Bisa diatur oleh ISP-nya. Kemudian ada hotspot. Lokasi fisik tempat orang dapat mengakses internet. Nih, siapa nih yang suka kalau misal ke tempat umum ya, mencari spot-spot yang bisa menyambung dengan internet. Nah, biasanya menggunakan Wi-Fi melalui jaringan area lokal nirkabel atau WLAN dengan router yang terhubung ke penyedia layanan internet atau ISP. ISP itu contohnya ya seperti tadi ya, Biznet, IndiHome, Layar Republik, dan lainnya. Ada router. Router ini sebagai penghubung untuk menyebarkan jaringan-jaringan internet yang telah diberikan oleh ISP. Kemudian ada yang namanya CCTV ya, Closed Circuit Television. Mungkin dari kalian sudah paham dan sudah melihat semua yang CCTV yang berbagai bentuk dan jenisnya yang sangat bermacam-macam sekali. Nah, CCTV ini alat yang mampu merekam kejadian dalam bentuk video apapun. Ya. Kemudian gambar bergerak atau video tersebut bisa direkam dan disimpan ke media penyimpanan elektronis. Ya, ke penyimpanan storage baik cloud ya ataupun fisik penyimpanan. Kemudian dapat dihidup dan matikan atau dikendalikan dari jarak jauh menggunakan internet. Siapa di sini yang sudah memasang CCTV dan CCTV-nya itu bisa diakses dari smartphone kalian masing-masing. Ya, tentunya ini sangat memudahkan kita dalam mengecek ya kondisi ruangan atau spot-spot yang diberikan CCTV ketika kita bisa mengakses dari smartphone kita. Bahkan ya di beberapa kota besar sekarang CCTV itu dijadikan sebagai alat ya untuk mengetahui pelanggaran lalu lintas atau tindak kriminal. Nah, contohnya kalau kita di Semarang itu ada salah satu yang sudah berjalan di Jalan Pandanaran, itu ada beberapa banyak ya itu spot-spot CCTV. Bahkan di kota Semarang itu sudah banyak titik ya yang terdapat CCTV untuk melakukan yang namanya e-tilang. Jadi e-tilang ini secara elektronik ya, kita itu diketahui kesalahan kita dan dengan dibuktikan dari hasil tangkapan layar yang ada di CCTV seperti itu. Jadi CCTV itu sangat banyak gunanya ketika untuk menginvestigasi suatu kejadian, bisa direkap ya seperti itu, bisa digunakan untuk hal-hal yang baik tentunya. Nah, ada sih permasalahan dalam sistem komputer di mana yang namanya perangkat keras komputer itu pasti dia mengalami yang namanya ada kerusakan atau aus di sini ya, karena bisa terpengaruh karena suhu yang panas atau terlalu dingin atau jamur, itu juga akan berpengaruh pada perangkat komputer yang kita miliki. Kemudian maka dari itu kita harus menjaga lingkungan pada perangkat kita agar tetap awet. Kemudian ada kerusakan pada komputer itu, beberapa bagian itu bisa diperbaiki dan ada yang sudah tidak bisa diperbaiki. Ya, ketika komputer kalian mati, itu bisa dicek terlebih dahulu kira-kira yang rusak apanya. Kalau misal fisiknya, hardware-nya sudah rusak, perlu diganti,
ya harus diganti seperti itu, apalagi yang sudah ketinggalan zaman. Dalam menggunakan komputer, untuk mengantisipasi komputer kita rusak, kita harus membuat backup. Backup apa? Backup data-data kita yang kita miliki. Jadi suatu ketika kita komputernya rusak, kita sudah ada backupan file ya, bisa dimasukkan ke flash disk, bisa dimasukkan ke cloud storage ya, atau yang lainnya seperti itu. Nah, ini ada kasus ini Joko berprofesi sebagai editor video. Nah, editor itu biasanya melakukan editing video itu membutuhkan file yang besar dan melakukan pemrosesan video rendering yang lama. Nah, si Joko ini komputernya rusak. Kemudian untuk bekerja dia harus memenuhi alat-alat ya. Nah, Joko itu memiliki uang hanya sebesar 5.500.000. Joko ragu-ragu nih dan meminta kalian ya, bagaimana sih pendapat kalian? Komputer yang ditawarkan toko mana yang kira-kira cocok ya untuk Joko? Di sini ada 4 toko yang masing-masing dari toko tersebut itu sudah ada spesifikasi komputer yang tertera. Nah, kalau ya untuk toko A, B, C, dan D, kira-kira kalian milih yang mana? Ya, yang tepat untuk profesi dari Joko. Ya, nanti silahkan tuliskan di buku kalian masing-masing spesifikasi yang kalian pilih dari toko mana, kemudian diberikan alasannya kenapa kalian merekomendasikan toko yang mana ya, gitu. Ingat ya, kalau render maka dia harus membutuhkan VGA ya, semuanya memiliki VGA seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.